Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada Ibu. hari ini kita membahas tentang bab 13 pada mata kuliah praktikum pemeriksaan ya. Nah, di bab 13 di buku pemeriksaan pajaknya Wirawan B. Ilyas ini, hari ini kita akan membahas bersama pembahasannya. Teman-teman sudah mengerjakan ya untuk kasus bab 13 ini? Sudah, Bu. Sudah. Saya akan membacakan ya. Studi kasus pada pemeriksaan pajak ini, PT Tantri Wijaya adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren. Perusahaan bergerak di bidang perdagangan besar alat-alat olahraga, termasuk berbagai aksesoris yang terkait dengan dunia sport. Perusahaan mendapatkan seluruh inventory atau persediaan barang dagangan dari pabrik yang berlokasi di kawasan industri Jababeka. Penjualannya dilakukan untuk pasar lokal dan sebagian diekspor ke Filipina. Untuk menampung persediaan barang dagangan, perusahaan menyewa gudang di PT Sewajaya di daerah Bintaro. Pemilik perusahaan adalah Markonah Rustini, SEMBE CE, yang juga menjabat sebagai direktur perusahaan. Selain berpenghasilan dari perdagangan alat-alat olahraga, perusahaan juga menerima penghasilan berupa penghasilan bunga deposito dan penghasilan sewa gudang pada perseorangan. Selama ini, laporan keuangan perusahaan tidak pernah diaudit oleh kantor akuntan publik, mengingat perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Namun, karena keterbatasan kemampuan sumber daya untuk masalah perpajakan, perusahaan mempercayakan penanganannya kepada kantor konsultan pajak Wicaksono dan Wardana. Pada tanggal 30 April 2016, perusahaan menyampaikan SPT tahunan PPH tahun 2015 dengan ikhtisar sebagai berikut. Nah, di halaman 144 itu ada ikhtisarnya ya, ada laporan-laporannya, juga penjualan laba rugi, penjualan ada biayanya, ada PPH-nya. Lalu di halaman 145 perusahaan tidak pernah melaporkan SPT masa PPH pasal 23, 26 dan SPT masa 4 ayat 2. Jadi hanya 3 SPT ya, 23, 26 dan 4 ayat 2. Pada suatu hari perusahaan kedatangan beberapa orang yang mengaku sebagai tim pemeriksa pajak dari KPP Pratama Pondok Aren dan menginginkan untuk bertemu dengan direktur perusahaan. Orang-orang tersebut mengaku hendak melakukan pemeriksaan pajak kepada perusahaan. Nah, ini ada 8 pertanyaan atau 8 kasus yang harus teman-teman bedah ya, satu persatu. Nah, untuk kasus 1 ini atau bab 13 ini saya akan membantu untuk kita pembahasan supaya teman-teman punya gambaran gitu ya. Kemarin saya lupa siapa, ada mahasiswa yang WA saya, Bu ini jawabannya gimana? Sebenarnya jawabannya itu di buku ada semuanya ya, enggak semuanya sih, hampir semuanya. Tapi mungkin teman-teman masih bingung, apa sih, yang mana sih gitu jawabannya ya. Lalu yang pertama, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan menghadapi orang-orang yang mengaku sebagai petugas pajak tersebut? Kita harus melakukan apa nih kalau kita kedatangan orang-orang yang mengaku sebagai petugas pajak? Perusahaan menyadari bahwa perusahaan belum menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar. Akibatnya, jika saat ini dilakukan pemeriksaan pajak, kemungkinan besar perusahaan akan dikenai SKB-KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, dan juga surat tagihan pajak untuk beberapa jenis pajak oleh DJP dalam jumlah nominal yang cukup besar. Karena dia menyadari kekurangan-kekurangannya atau beberapa kewajiban tidak dilaksanakan, maka dia dari awal sudah tahu bahwasanya kalau ini akan dilakukan pemeriksaan, pasti ini hasilnya produk hukumnya adalah SKB, KB dan STP gitu ya. Karena dia tahu kalau kewajiban perpajakannya masih banyak yang kurang gitu atau tidak dilaksanakan. Nah,
Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan menghadapi orang-orang yang mengaku sebagai petugas pajak? Ada yang mau menjawab? Harus melakukan apa nih? Ada yang tahu nggak? Atau masih blank? Gimana? Halo? Hai. Gimana? Ini pada tidur atau menyimak atau bagaimana? Tadi sudah saya kasih tahu ya, perjanjiannya saat saya tanya, harap dijawab. Iya, Bu. Ya, gimana nih untuk kasus 1? Atau mau saya tembak satu-satu? Kalau tidak ada yang mau jawab. Oke, silakan Mbak Safira Risna Febrianti. Mbak Safira menyimak kuliah saya? Bu. Ya, gimana Mbak Safira? Apa yang harus dilakukan? Perusahaan berhak meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Meminta Ya. pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, serta meminta pemeriksa pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Ya. Lalu? Mbak Safira. Iya, Bu. Nah, lalu gimana? Itu saja. Iya, Bu. Ya, silakan ditambahkan Mbak Vina. Mbak Vina. Ya. Bu. Gimana? Hampir sama mungkin jawabannya, Bu. Ya, dibaca saja. Perusahaan mempunyai hak untuk meminta si pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajaknya dan meminta pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan serta pemeriksa pajak meminta untuk penjelasan tentang alasan tujuan dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya. Jadi pada saat ada orang yang datang, ya, ada orang yang datang dan memeriksa, dia mengaku sebagai petugas pajak gitu, kita punya hak gitu untuk menanyakan bahwasannya dia bawa tanda pengenal enggak gitu ya. Lalu setelah itu kita tanya surat tugasnya. Nah, setelah itu dia juga akan menjelaskan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dasarnya apa. Saat ada orang pajak datang itu dia harus ada membawa dokumen-dokumen ya. Lalu juga dia harus bisa menerangkan tujuannya apa sih dia datang gitu ya. Alasan dan tujuan dia menghadiri atau mendatangi tempat usaha kita gitu. Itu harus harus kita lakukan karena itu merupakan hak bagi kita. Lalu kalau misalnya kita tidak melakukan itu, bolehkah? Boleh enggak? Mbak Ica. Boleh enggak Mbak Ica? Ya, Bu. Oke, maaf ya, di kampus sinyalnya nggak bagus ini. Tuh. Oke, Mbak Ica gimana? Bisa nggak kita melakukan itu? Mbak Ica ada enggak? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Mbak Ica gimana? Apakah
apakah itu wajib kita lakukan? Iya, Bu. Ada jawaban lain, Mbak Dian Nopitasari? Wajib nggak sih Mbak Dian kita melakukan itu? Ya, Bu, gimana? Gimana? Gimana Mbak Dian? Ya, Bu. Wajib apa enggak? Sebenarnya, apakah wajib kita melakukan itu? Enggak. Itu enggak wajib, karena balik lagi ke kalau teman-teman lihat di buku ya, itu hak kita untuk menanyakan tanda pengenal. Hak kita untuk menanyakan alasan dan tujuan dari petugas yang datang. Itu hak. Kalau hak berarti wajib enggak? Enggak. Justru itu kewajiban bagi si pemeriksa. Dia harus bisa menunjukkan kartu tanda pengenalnya. Dia harus menjelaskan alasannya dan tujuan dia datang ke kita. Dia harus bisa menunjukkan kalau nama dia itu ada di dalam surat tugasnya. Itu yang menjadi kewajiban bagi petugas pajak atau pemeriksa. Bukan merupakan kewajiban kita, karena kita kalau nggak tanya juga nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya. Oke, lanjut di pertanyaan yang kedua. Jadi kalau teman-teman besok ya, kalau bekerja di perusahaan, lalu di situ ada apa namanya, ada petugas pajak yang datang, kalian sebaiknya, karena itu merupakan hak, sebaiknya kalian menanyakan, tetapi bukan merupakan kewajiban teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah jika kemudian tim pemeriksa pajak meminta perusahaan menyediakan buku, catatan, dan dokumen perusahaan dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak, maka apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi hal itu? Apakah kita akan menolak atau kita akan mengizinkan kepada mereka untuk meminjam buku dan catatan kita? Gitu. Kenapa sih kita menolak? Karena bisa saja kita sudah menyadari nih, waduh, saya pasti akan, kan tadi di kasusnya dijelaskan ya bahwasanya dia ini sudah merasa kalau nanti pasti hasilnya SKBKB gitu atau surat tagihan pajak. Nah, bolehkah kita menolak atau bisakah kita menolak atau malah justru mengizinkan walaupun kita tahu itu dampaknya akan buruk bagi kita. Nah, silakan itu dijawab. Mas Anton. Gimana Mas Anton? Ya, Bu. Seharusnya perusahaan mengizinkan untuk meminjamkan buku atau dokumen-dokumen terkait pemeriksaan nanti. Iya. Jadi apakah kita bisa menolak enggak gitu ya? Kalau pertanyaannya hanya sebatas bisa enggak? Bisa gitu ya. Tetapi itu tadi resiko ada di kita. Justru itu malah merugikan kita kan gitu. Jadi di dalam kewajiban wajib pajak justru kita ini wajib meminjamkan pada saat pada saat si petugas pemeriksa hadir untuk memeriksa, kita ini wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen. Bahkan kalau kita di perusahaan kita sudah ada sistem ya atau computerized, itu kita bisa mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengakses gitu ya. Terus juga melihat dari laporan keuangan kita yang bisa berupa soft file atau hard yang sudah di print ya. Lalu juga kita harusnya membantu dalam berjalannya pemeriksaan tersebut gitu kan. Dan kita harusnya bisa memberikan tanggapan kepada mereka gitu. Kalau ada yang memang harus kita konfirmasi gitu ya. Jadi saat si pemeriksa itu memeriksa dokumen-dokumen kita, justru kita harusnya mendampingi mereka gitu, membantu mereka karena saat nantinya
terdapat dokumen yang mungkin kesalahpahaman yang karena kalau kita lihat dokumen kan mungkin pemahamannya beda-beda ya. Nah, saat ada kesalahpahaman itu kita mengkonfirmasi kita punya hak. Ini loh seperti ini. Jadi kronologinya bagaimana? Nah, itu kita jelaskan gitu ya. Supaya itu tadi tidak terjadi kesalahpahaman. Terkadang banyak kasus ada ya yang nanti hasil dari produk hukumnya SKBKB atau SKBKBT itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena apa? Karena itu tadi si WP-nya justru tidak memberikan konfirmasi di awal gitu ya. Nah, saya contohkan ada satu kasus ya. Jadi dia itu sebagai teman-teman kalau yang dari desa itu pasti paham kalau setor beras itu setor gabah itu ya pernah ada yang daerahnya punya panen beras panen gabah punya sawah-sawah di daerahnya itu kan pasti tahu ya. Jadi ada namanya pengepul kan pasti yang untuk dia membeli hasil panen dari petani-petani. Nah, biasanya si petani-petani yang kecil ini mengumpulkan berasnya atau gabahnya menjadi satu gitu di salah satu petani gitu. Katakanlah dia yang sebagai perwakilan atau ketua dari petani-petani tersebut. Lalu yang orang yang membeli, pengusaha yang membeli itu nanti transaksinya kepada salah satu orang saja gitu, enggak. Misalnya yang setor itu ada 20 petani gitu, enggak langsung ke 20 petani gitu. Jadi ke satu orang. Nah, satu orang ini yang dia bertanggung jawab gitu ya. Nanti setelah ada selesai transaksi, dia akan membagi-bagikan uangnya yang sesuai dengan hasil penjualan para petani kecil-kecil yang 20 orang ini. Nah, di situ semuanya dokumennya harus jelas gitu ya. Nah, pada saat ada pemeriksaan gitu, si petani ini yang ketuanya ini kurang dokumennya tidak ada. Dan dia tidak memberikan konfirmasi secara jelas gitu ya. Akhirnya apa? Si ketua petani ini SKBKB-nya itu kalau saya nggak salah 1,6 miliar gitu ya. Nah, dari situ akhirnya dia sampai bangkrut gitu ya. Karena dia kurang bayarnya banyak banget. Nah, kenapa sih sampai itu terjadi? Karena si ketua petaninya ini itu tadi saya bilang dia dokumennya nggak ada gitu ya. Jadi kalau dari pengusaha ke petaninya, ke ketuanya itu kan semua dokumen lengkap. Karena apa? Dia tahu, dia sadar bahwasannya itu nantinya sebagai dokumen untuk bukti transaksinya dia gitu. Nah, tetapi si petani yang ketua petaninya ini kurang sadar bahwasannya dokumen-dokumen penting itu harus tersimpan dengan rapi dan transaksi dia ke petani kecil-kecil itu juga harusnya ada dokumen hitam di atas putih gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar uang dikasihkan selesai masalah, enggak. Nah, ini pembelajaran untuk teman-teman. Sekecil apapun transaksinya harus ada dokumen yang harus teman-teman simpan ya. Kalian dokumentasikan gitu ya. Jadi nanti saat si pemeriksanya hadir atau memeriksa itu kalian punya bukti yang akurat gitu ya. Dan kita ini sebagai si wajib pajak pada saat kedatangan tim pemeriksa seperti apa? Wajib memberikan meminjamkan dokumen, wajib memberikan akses semuanya ya. Tidak ada kita justru tidak boleh menghalang-halangi. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, dalam posisi sebagai pemeriksa pajak, pengujian apa saja yang akan dilakukan untuk menguji kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Badan, PPN dan PPNBM, PPh pasal 2126, PPh pasal 2326, dan PPh pasal 4 ayat 2. Siapa ini? Miftahul Jana. Ya, Bu. Pengujian yang dapat dilakukan untuk yang PPh Badan yaitu pengujian atas penghasilan, pengujian atas biaya,
pengujian kompensasi kerugian fiskal, pengujian kebenaran penerapan tarif, dan pengujian atas kredit pajak. Untuk yang PPN dan PPNBM, pengujian kelengkapan objek pajak, pengujian pengkreditan pajak masukan, pengujian ketepatan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran, pengujian objek PPNBM, pengujian kebenaran penerapan DPP, pengujian kebenaran penerapan tarif, dan pengujian kebenaran pembayaran pajak. Dan yang untuk PPh pasal 21 sampai 26, 23, 26, pasal 4 ayat 2, pengujian atas penghasilan dan biaya, pengujian kompensasi kerugian fiskal, dan pengujian atas kredit pajak. Ya, oke, benar ya. Yang ada yang jawabannya beda? Ada? Nggak ada ya, semuanya sama ya. Jadi setiap pengujian yang dilakukan oleh si pemeriksa itu melihat itu kondisinya ya. Kita mau PPh badan atau PPh 2126, 2326, PPN atau apa gitu ya. Kita harus melihat dulu karena pengujiannya berbeda-beda setiap kasusnya, melihat dulu. Oke. Berikutnya pertanyaan yang keempat ya. Nah, pertanyaan yang keempat. Langkah apa saja yang dapat dilakukan perusahaan terkait dengan SPHP yang disampaikan oleh sinyalku elek. Oke. Ada yang ketiga, ada beberapa saat kemudian ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang disertai dengan daftar temuan dari KPP. Dalam SPHP dimaksud tim pemeriksa pajak mengajukan berbagai koreksi atas pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sebagai berikut. Nah, ini gimana ini? Apa yang harus dilakukan oleh si WP? Kalau dia menerima SPHP ini. Jadi, apabila memang WP-nya itu merasa keberatan atas SPHP, ya, saya buka yang besar. Nah, apabila si WP ini merasa keberatan atas SPHP, maka WP dapat memberikan bukti berupa data dan perhitungan versinya dari si perusahaan, dari si WP-nya itu ya. Dan ini perhitungannya atau dokumennya ini harus sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita bisa merasa keberatan dengan apa? Dengan alasan yang tepat atau dengan disertai dengan data-data dan dokumen-dokumen yang tepat. Termasuk perhitungan-perhitungan tarifnya, perhitungannya itu juga harus sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Oke, yang keempat, tadi apa sih? Ini yang keempat ya, yang kelima, langkah apa saja yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembahasan hasil pemeriksaan? Siapa ini? Mbak Maida. Langkah apa saja? Oke, Mbak Maida, langkah apa saja? Ya, Bu. Nah, ya. Setelah disampaikan SPHP oleh pemeriksa pajak, perusahaan wajib memberi tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk yang pertama lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan yang kedua surat sanggahan dalam hal tidak menyetujui SPHP. Ya, teman-teman silakan dibuka dari halaman 59 sampai 62 ya. Nah, itu di situ ada jawabannya ya. Jadi wajib pajak ini dapat menyampaikan hasil perhitungan pajak berdasarkan
data yang ada dimilikinya. Nah, gitu ya. Jadi menyampaikan kalau ini di dalam halaman 59 sampai dengan 62 ini sudah lengkap ya dengan berbagai kondisi. Misalnya menyampaikan lembar persetujuannya hadir dalam pembahasan akhir. Terus kalau tidak hadir bagaimana, itu semuanya sudah ada ya. Berikutnya yang keenam, langkah apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Nah ini, jadi seringkali pada saat pemeriksaan itu terjadi selisih atau perbedaan yang ada pada antara pemeriksa dengan WP. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi ya di kasus yang tadi si petani itu kekeh bahwasannya saya nggak jual segitu kok gitu, itu tuh hanya titipan gitu ya. Tetapi dari pihak pemeriksa juga kekeh karena data yang ada, dokumen yang ada itu menyebutkan bahwasannya kamu transaksinya itu segini gitu ya, walaupun itu hanya titipan, tetapi si WP-nya nggak bisa membuktikan. Nah, sehingga ini ada terjadi perbedaan. Atau dengan kasus yang lainnya juga bisa gitu ya, karena kondisi lapangan itu sebenarnya yang paham itu kan WP. Nah, tapi si pemeriksa itu hanya semata-mata melihatnya dari dokumen, sisi dokumennya. Nah, akhirnya mungkin terjadi slack ya, terjadi perbedaan karena terkadang si WP itu kurang sadar pentingnya dokumen-dokumennya. Nah, gimana? Langkah apa yang harus dilakukan ini kalau itu terjadi? Siapa ya? Mbak Medio. Mengajukan permohonan pembahasan dengan konstituen pemeriksaan. Terus sampaikan dilakukan dapat permintaan Ya, jadi si WP ini sebenarnya dari pihak pihaknya DJP sendiri, mereka punya tim quality assurance pemeriksaan. Nah, si WP kalau ada benturan perbedaan di dalam pemeriksaan yang terjadi, kita bisa kok gitu ya mengajukan adanya tim quality assurance. Caranya seperti apa? Berarti kita menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada KPP atau kantor wilayah Kanwil ya. Jadi pemeriksa itu bisa dari Kanwil, bisa dari KPP Pratama. Nah, kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Kita bisa mengajukan kepada mereka. Nanti akan ada tim quality assurance yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Berikutnya nomor 7, apabila SKPKB untuk seluruh jenis pajak diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017, tentukan jenis sanksi administrasi yang timbul atas penerbitan SKPKB yang dimaksud. Mas Avanditya. Nggih, Bu. Sanksi administrasi yang timbul atas penerbitan SKPKB adalah berupa tambahan 2% per bulan. Maka sanksi administrasi 2% dikalikan 10 bulan. Ya. Lalu selain itu juga ada sanksi administrasi ya, berupa kenaikan antara 50 atau 100% ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 78 itu poin 4 dan poin 5 ya. Halaman 78 itu ada beberapa poin, yang poin keempat dan 5. Jadi ada sanksi administrasi 2%, maksimal 24 bulan, dan yang ke poin 5-nya adalah kenaikan 50% atau 100%. Oke, yang 8,
Sebagai langkah pembinaan ke depan bagi perusahaan, apa yang dapat diusulkan atau disarankan kepada perusahaan terkait masalah pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan? Siapa ya ini yang belum? Siapa ini? Mbak Ferry Saputri. Ya, Bu. Ya, nomor 8, Mbak. Sebaiknya perusahaan mempekerjakan seorang yang paham masalah perpajakan sehingga dapat membuat dan mengurus masalah perpajakan dengan baik dan tidak diperlukan lagi meminta jasa dari konsultan pajak dari luar. Oke, ya benar ya. Atau ada jawaban lain, Mas Muhammad Abdul Aziz? Halo Bu, yeah. Jawabannya gimana, Mas? Jawabannya saya itu perusahaan sebaiknya mencari atau memperkerjakan pegawai yang paham akan perpajakan dan mengurus masalah perpajakan tersebut. Oke, Mbak Siska, ada jawaban lain? Ya, Bu. Sebaiknya perusahaan memperkerjakan seseorang yang paham dengan masalah perpajakan agar bisa menghadapi masalah dengan bijak dan dapat memberikan solusi yang tepat ketika terjadi suatu masalah, sehingga tidak lagi melibatkan konsultan pajak dari luar perusahaan. Oke. Dari 3 jawaban yang saya minta, ya, semuanya hampir sama ya. Memperkerjakan orang, memperkerjakan karyawan baru gitu ya, yang paham akan pajak. Sebenarnya perusahaan itu perlu nggak sih adanya karyawan yang paham dengan pajak gitu ya? Kalau dikatakan perlu gitu ya, karena memang urusan pajak itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari. Tapi sebenarnya ada solusi gitu ya. Kalau misalnya dia nggak punya, kalau memang dia punya konsultan itu juga diperbolehkan gitu ya. Tetapi konsultan ini yang harusnya bisa membimbing WP-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar perencanaan pajak itu kan ada tax avoidance sama tax evasion. Nah, tugasnya teman-teman itu adalah memperingan pajak tanpa melanggar undang-undang, ya. Yang avoidance. Nah, jangan yang evasion, jangan yang dengan cara yang melanggar undang-undang. Kenapa? Kalau dengan cara yang itu pasti yang dirugikan siapa? Kembali lagi ke WP, ya. Jadi teman-teman ini apakah perlu punya orang pajak? Sebenarnya perlu nggak perlu ya. Kalau perusahaan masih kecil itu dia bisa masih merangkap dari keuangan ya, dari akuntansi plus pajak itu masih bisa. Jadi nggak harus yang satu yang memang atau 2 atau bagian yang tersendiri yang mengurusi tentang pajak, enggak, sebenarnya nggak mesti itu. Tetapi mereka juga bisa mempunyai konsultan pajak yang nantinya konsultan pajak yang dipilih itu adalah yang bisa memberikan jalan-jalan yang aman. Jadi tetap pajaknya diperkecil tetapi tanpa melanggar undang-undang gitu ya, seperti yang teman-teman pelajari di mata kuliah perencanaan pajak gitu ya. Jadi kita harus memperkecil pajak tanpa melanggar undang-undang. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Pasti jelas ke depannya adalah WP ini wajib tadi 1, dokumennya itu harus lengkap. Ya, semua dokumen harus tersimpan dengan rapi dan tepat. Lalu juga harus menghitung pajaknya sesuai dengan apa yang ada pada dokumen. Lalu membayarnya tepat waktu, melaporkannya juga sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Karena kalau kita lihat di kasusnya ini, dia sudah menyadari bahwasannya dia tidak pernah lapor SPT 23, 26, kan dia nggak pernah lapor. Ini sudah salah nih, pasti berarti dia pasti sanksinya karena tidak melapor SPT pasti dapat nih, terlepas dari benar atau tidak salahnya angkanya itu dia kalau udah nggak lapor udah salah kan. Nah ini jadi tidak hanya memperkerjakan saja, tetapi juga ke depannya, kalau memang dia tidak perlu memperkerjakan, dia paling nggak ganti konsultan lah yang bisa memberikan arahan yang lebih baik gitu ya.
Nah, di kasus ini sebenarnya salah atau tidak salah itu tidak begitu absurd ya. Maksudnya enggak yang benar ini kalau kita ngomongin angka itu kan kalau misalnya yang benar itu 5, berarti 5,5, 6, 7, 8 itu salah gitu. Kalau di sini enggak. Jadi jawaban dari Mbak Ferry, Mas Abdul Aziz, Muhammad Abdul Aziz sama Mbak Siska itu tidak ada yang salah gitu ya. Tetapi saya hanya menambahkan saja gitu. Nah, itu dari kasus 1 ya. Untuk kasus 2, apakah sudah selesai semuanya? Atau mau kita bahas besok? Karena gini, kalau untuk kasus ya pembahasan itu harus selesai semuanya, baru saya bisa membahas kasusnya. Kalau ada 1-2 orang yang belum selesai, itu saya tidak berani untuk membahas karena apa yang dia dibahas, gimana dibahas orang jawabannya aja belum selesai gitu ya. Jadi untuk minggu ini apakah sudah selesai semuanya untuk kasus yang kedua atau kita bahas minggu depan saja? Halo? Saya belum selesai, Bu. Oke, karena Mbak Nadia belum selesai. Ada lagi yang belum selesai? Saya, Bu, belum selesai. Oke. Mbak Ferry juga belum selesai, jadi nanti kita bahas minggu depan saja ya. Untuk Mbak Nadia dan Mbak Ferry, ya, terima kasih ya sudah jujur ini sudah mau jawab gitu kalau belum selesai gitu ya. Dan yang lainnya saya juga nggak tahu ya sudah selesai atau belum. Tetapi setidaknya terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ferry dan Mbak Nadia yang sudah mengakui gitu ya bahwasanya belum Iya, Bu, selesai. sama-sama. Gitu. Jadi kita bahas minggu depan saja untuk kasus yang kedua. Lalu untuk Mbak Ferry dan Mbak Nadia atau yang lainnya yang mungkin belum selesai tetapi diam saja, silakan diselesaikan. Terus untuk kasus 3 juga sudah saya kirimkan, itu juga silakan dibedah lagi karena untuk kasus 2 dan kasus 3 ini bukan dari buku tetapi saya yang membuat kasus. Jadi mungkin lebih sederhana ya, lebih simpel. Jadi di buku juga pasti ada ya, dan itu kita menganalisis aja, nggak harus benar atau nggak harus salah. Kita coba sendiri saja, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya untuk bisa belajar ya, diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami materi dalam pemeriksaan maupun PPNBM ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.